Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hulun Hailiatina Awal dengan NIM 1908-101049. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Turki Utsmani. Pada suatu malam di tahun 1299 Masehi di Anatolia, bermimpi buah pohon besar keluar dari pusatnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Utsman. Patu dia dan pada keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Utsman dalam bahasa Arab, dan Utsman sehingga kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah, dari awal pendirian kejayaan hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Haushman, satu putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Haushman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani, ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan dan mengakhiri kekuasaan di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani terjadi pertarungan di Nicopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib bisa terakhir di abad pertengahan Utsmani, berhasil memenangkan pertempuran Sultan berisi satu tahun 1389 hingga 1402 yang melibatkan dataran luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau hilang di masa Sultan Bayezid. Satu wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota, Konstantinopel, dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran antara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timurlenk. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra status saling bertempur memperebutkan kekuasaan adalah satu yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan. Akibat perang saudara memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan antara 1430 hingga 1450. Anak dari satu yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran antara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna, kemudian pertempuran kosong pada tahun 1448, yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan pada 29 Mei 1453. Berhasil membebaskan Konstantinopel, kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Islam Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul, dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481, dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, puncak kejayaan dinasti Utsmani menaklukkan Konstantinopel
menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina. Dalam waktu yang singkat, dengan begitu Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan perkembangan dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan laut sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, yang memerintah antara 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Siring I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil, dan juga Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan sendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya, telah memenangkan pertempuran melawan 21 polisi negara Eropa dalam pertempuran tahun 1526. Dia menyatakan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an sepeninggal Sultan Sulaiman dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani. Begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintah Utsman, dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak cakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan Spin of You akibat krisis ekonomi dan kelaparan. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan terakhir Daulah Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid II, yang menggantikan Sultan Murad V, bertetapan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang sakit dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi dan perubahan yang tanpa henti. Ia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinan. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah, dan memudahkan ibadah haji, serta menggunakan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut, maka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya dinasti Utsmani mencapai Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1990-an digantikan oleh Sultan Muhammad Naam. Pada tahun 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa karena kesalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di Vietnam, dibuang ke mata secara paksa, dan Republik Turki dideklarasikan kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani. Namun kepadatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan melalui campur tangan dan tertutup kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.